Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita masih bisa berkumpul, berjumpa kembali di majlis ilmu yang penuh berkah ini. Setelah 1 bulan lebih kita libur, selama bulan Ramadan dan beberapa pekan di bulan Syawal, Allah Subhanahu wa ta'ala pertemukan kita kembali di majlis ilmu ini. Dan ini merupakan nikmat yang besar. Kita berkumpul dan berpisah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berkumpul dan berpisah di majlis ilmu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita bahwa di antara yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat kelak di padang mahsyar, di antaranya adalah 2 orang yang saling mencintai karena Allah. Dan kita saling mencintai karena Allah, insyaallah. Karena pertemuan kita, hubungan yang terjalin di antara kita karena Allah, karena majlis ilmu, karena talabul ilmi. Tidaklah 2 orang yang saling mencintai karena Allah, mereka tidaklah berjumpa dan berpisah melainkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, melainkan akan Allah Subhanahu wa ta'ala berikan naungan, insyaallah di hari akhirat kelak, di padang mahsyarnya. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, merupakan hal yang masih asing bagi sebagian kaum muslimin, yaitu tentang peristiwa kusuf atau khusuf, gerhana bulan atau gerhana matahari. Banyak di antara kaum muslimin yang tidak mengetahui apa yang harus dilakukan tatkala gerhana terjadi. Syariat apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya tatkala gerhana terjadi. Sebahagian orang tatkala terjadi gerhana sibuk dengan foto selfie, karena indah itu pemandangan. Sibuk mengambil gambar dari berbagai sudut yang indah, tapi lupa atau bahkan tidak tahu bahwa di sana ada syariat yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam kepada kita hamba-hambanya tatkala kusuf dan khusuf terjadi. Oleh karena itu, inilah yang akan menjadi pembahasan kita pada kesempatan malam hari ini, yaitu fikih gerhana. Apa yang dimaksud dengan gerhana? Bahasa Arab gerhana itu adalah al-kusuf, atau juga bisa kita sebut dengan al-khusuf. Kusuf dan khusuf itu sama artinya, gerhana. Hanya saja ada beberapa yang membedakan. Kalau kusuf itu gerhana matahari, kalau khusuf menggunakan kha, tadi menggunakan kaf, itu gerhana bulan. Walaupun memang secara
makna secara bahasa itu sama aja. Al-kusufu huwa dhahabu daw'i ahadi an-nayyiraini ay asy-syams wal qamar aw ba'duhu, yaitu hilangnya cahaya salah satu hal di antara salah satu dari dua hal yang bersinar, yaitu matahari dan rembulan, atau hilangnya sebagian cahayanya. Wa taghayyuruhu ila sawadin, dan adanya perubahan ya warna cahaya matahari atau rembulan tersebut menjadi hitam atau kehitam-hitaman. Ini gerhana. Ya, definisi ini dilihat dari sisi cahaya saja. Ya, di mana cahaya matahari yang tadinya cerah, cahaya rembulan yang tadinya cerah hilang. Ya. Hilang ya, bukan karena mendung tapi ya, berubah menjadi gelap, menjadi kehitam-hitaman, ya, bahkan terkadang kemerah-merahan. Tapi kalau ditinjau dari ilmu falak atau ilmu fisika, maka yang dimaksud dengan gerhana yaitu terjadinya sebuah peristiwa alam atas kudrah Allah Subhanahu wa taala, di mana posisi matahari atau rembulan ya sejajar dengan bumi. Sejajar dengan bumi sehingga cahayanya terhalangi dan akhirnya menjadi gelap. Jadi posisinya lurus. Posisinya lurus. Ya. Kalau gerhana matahari posisinya yaitu matahari, rembulan, bumi. Jadi cahaya mataharinya terhalangi oleh rembulan sehingga di bumi gelap. Tapi tidak seluruh bumi, di beberapa tempat terjadinya. Kalau gerhana bulan posisinya yaitu rembulan, bumi, matahari. Cahaya mataharinya terhalangi oleh bumi. Ya, sehingga tidak sampai ke bulan, di mana nanti dari bulan ini kan cahayanya mantul terlihat di belahan bumi yang lain yang terjadi malam. Ya, ini tidak, karena lurus. Ya, sehingga akhirnya gelap, dan itu biasanya berlangsung ya sekitar setengah jam sampai 1 jam sampai beberapa jam, tergantung nanti keadaan peristiwa alamnya bagaimana. Itu kalau menurut ilmu sains ya, ilmu fisika. Tapi kalau kita sebagai kaum muslimin meyakini bahwa kusuf atau khusuf ya, gerhana ini merupakan salah satu ayatillah, tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala ingin ya memperlihatkan kepada hamba-hambanya tentang kekuasaannya, tentang kebesarannya, sehingga timbullah rasa takut pada diri hamba-hambanya. Bagaimana kita tidak takut? Kita biasa setiap hari mendapatkan cahaya matahari yang bersinar terang benderang, tiba-tiba gelap. Kita biasa mendapatkan rembulan di pertengahan bulan Hijriah, terang benderang bulan purnama, tiba-tiba gelap. Kenapa ini bisa terjadi? Ini terjadi karena di sana ada zat yang merubah itu, yang menjadikan peristiwa itu terjadi. Dengan begitu mudah Allah Subhanahu wa taala melakukan itu. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Kalau Allah Subhanahu wa taala bisa begitu sangat mudah sekali menghilangkan cahaya matahari, cahaya rembulan, maka begitu mudah pula bagi Allah Subhanahu wa taala untuk membenturkan matahari dengan bumi, membenturkan rembulan dengan bumi.
Oleh karena itu khusuf dan kusuf kita bagi kita kaum muslimin ini adalah peringatan ya, bagi kita ya, akan adanya hari di mana dunia ini akan musnah, dunia ini akan hancur, yaitu hari kiamat. Oleh karena itu, ya para ulama mengatakan bahwa hikmah dari adanya gerhana ini yaitu sebagai penakut, apa ya? Penakut di sini maksudnya yang menakut-nakuti ya hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala agar mereka banyak mengingat Allah, agar mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak meningkatkan diri, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Al-Mughirah, beliau bersabda, "Inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah la yankasifani li mauti ahadin wala li hayatihi." Sesungguhnya matahari dan rembulan dua ayat di antara ayat-ayat Allah, dua tanda kebesaran di antara tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Keduanya tidaklah mengalami gerhana, ya cahayanya hilang karena kematian seseorang atau karena kehidupan seseorang, ya karena matinya seseorang atau karena lahirnya seseorang, bukan. Ya hadis ini memang muncul disebabkan karena ketika itu putra Nabi SAW bernama Ibrahim meninggal, terjadi gerhana matahari. Ya, ada orang-orang yang mengira bahwa gerhana matahari ini terjadi karena meninggalnya putra Nabi SAW Ibrahim. Di sini Nabi SAW ingin mematahkan anggapan itu. Tidak, gerhana itu terjadi bukan karena kematian atau lahirnya seseorang, bukan karena kematian putra saya Ibrahim, bukan. Tetapi itu adalah tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karena itu kalau ada di masyarakat kita yang mengait-ngaitkan gerhana dengan hal-hal tertentu, ya, maka itu adalah keyakinan yang salah. Ya, keyakinan yang batil. Ya, itu tidak benar. Yang benar adalah gerhana merupakan tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Atau kalau ada orang yang beranggapan kalau ada anak lahir pas terjadi gerhana nanti akan memiliki kekuatan, goyangkan badannya roboh lawannya umpamanya atau tunjukkan gini gitu kan roboh. Ini enggak benar, itu bohong. Itu hanya cerita di film saja. Enggak ada. Ya, anak yang lahir tatkala terjadi gerhana enggak sakti, enggak akan jadi wali kecuali kalau memang anaknya soleh takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fa idza ra'aitumuhuma fad'ullaha wasallu hatta yanjali. Apabila kalian melihat keduanya, gerhana matahari dan rembulan, maka berdoalah kepada Allah dan salatlah sampai berakhir. Ya. Dari hadis ini, di sini ada beberapa faidah. Yang pertama tentang hukum salat gerhana. Ya. Para ulama ada silang pendapat, ada perbedaan pendapat tentang hukum salat gerhana. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa ya salat gerhana hukumnya adalah sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan. Ini pendapat jumhur ulama. Karena Nabi SAW memerintahkan dan beliau selalu tatkala terjadi gerhana beliau laksanakan salat gerhana. Sebahagian lain ada yang mengatakan bahwa salat gerhana itu wajib. Ini dari kalangan mazhab Hanafi. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa salat gerhana itu wajib. Masya Allah. Artinya kalau orang melihat gerhana lalu tidak salat berdosa. Tapi ya, yang benar Allah Ta'ala alam bisawab ya bahwa salat gerhana itu hukumnya sunnah yang ditekankan. Oleh karena itu
ya, sungguh sangat disayangkan kalau kita menyaksikan gerhana bulan terjadi lalu kita tidak melaksanakan sholat gerhana. Sayangnya juga sebahagian besar masyarakat Indonesia itu aneh dengan sholat gerhana, tidak tahu, bahkan mungkin seumur hidupnya belum pernah melaksanakan sholat gerhana, karena entah tidak diajarkan atau emang kiainya nggak paham apa itu sholat gerhana, malah sibuk dengan hal-hal lain. Ya, padahal jelas hadisnya, fa idza ra'aitumuha fad'ullaha wa sallu. Apabila kalian melihat gerhana, maka berdoalah kepada Allah dan salatlah. Ya. Taib. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan salat kusuf ini, bagaimana pelaksanaannya? Apakah secara masing-masing ataukah berjamaah? Pelaksanaan sholat kusuf dilakukan secara berjamaah. Ya, karena Nabi SAW memerintahkan ya agar sholat ini dilakukan secara berjamaah. Dan ini pula yang dilakukan oleh para sahabatnya. Ya. Akan tetapi boleh juga dilakukan secara pribadi sendiri, ya. Tapi sebaiknya sholat ini dilakukan secara berjamaah. Bahkan jika memungkinkan, sholat kusuf ini dilakukan di tempat terbuka, di Medan, ya, tempat terbuka. Adapun waktu pelaksanaan sholat kusuf, yaitu dari sejak terjadinya gerhana, dari sejak mulai ada warna gelap pada matahari atau rembulannya, yang menandakan memang posisi mereka mulai sejajar antara matahari, rembulan dan buminya mulai sejajar. Nah, disitulah ya mulai dilaksanakan sholat gerhana, dan berakhir dengan berakhirnya gerhana. Berakhir dengan hilangnya gelap, berakhir dengan kembalinya sinar matahari atau rembulan seperti semula, kembali cerah. Ya, selama memang gelapnya masih ada, maka di situ boleh bagi kita untuk melaksanakan sholat kusuf. Kemudian ikhwati rahimani rahimakumullahu jami'an, tentang pelaksanaan sholat kusuf, sholat gerhana. Di sana ada sedikit perbedaan tentang pelaksanaan sholat gerhana ini dari sholat biasanya, ya. Yaitu di mana pada pelaksanaan sholat kusuf ini, di sana ada 2 kali ruku pada setiap rakaatnya. Baik, kita rinci saja. Ya, di sini ya, annaha raq'atan. Fi kulli raq'atin qiyaman wa qira'atan wa ruku'an wa sajadatan. Salat kusuf itu jumlahnya 2 rakaat. Pada setiap rakaat ada 2 kali qiyam, ada 2 kali berdiri tegak, dan ada 2 kali bacaan, ya, bacaan Al-Fatihah, dan suratnya itu terjadi 2 kali pada setiap rakaatnya. Wa ruku'an, dan ada 2 kali ruku. Wa sajadatan, dan ada 2 kali sujud. Jadi ya, imam pertama-tama dia bertakbir, Allahu Akbar, lalu kemudian membaca doa iftitah, untuk membaca surat Al-Fatihah, kemudian membaca ayat atau surat yang panjang, karena sunnahnya dipanjangkan bacaannya. Setelah itu ruku. Setelah ruku i'tidal, ya, ruku sami Allahu liman hamida rabbana walakal hamdu,
Setelah itu tidak langsung sujud, tapi kembali membaca Al-Fatihah dan membaca surat. Ya. Setelah itu ruku kembali, i'tidal, ya, sami Allah liman hamidah, Rabbana walakal hamdu, lalu kemudian sujud. Sujud, duduk, sujud, lalu bangkit. Rakaat kedua. Rakaat kedua sama, baca Al-Fatihah, membaca ayat atau surat yang panjang, lalu ruku, kembali i'tidal, ya, lalu baca Al-Fatihah dan surat lagi. Setelah itu ruku, i'tidal kembali, lalu kemudian sujud 2 kali, lalu tasyahud. Ya, dan disunahkan untuk memperpanjang ruku dan sujud. Ya, nanti kalau sampai kita laksanakan sholat kusuf, ya, jangan protes kalau ruku dan sujudnya panjang. Karena lumayan pegal biasanya. Karena begitulah sunnahnya. Begitulah sunnahnya. Sebagai bentuk ketundukan kita, perendahan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kita perbanyak atau perpanjang ruku dan sujud kita. Dan ini berdasarkan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di antara yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Ibni Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata, kasabatis syams ala ahdi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pernah terjadi gerhana matahari pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Fasallar Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam wan nasu ma'ahu. Lalu Rasulullah SAW salat gerhana dan orang-orang pun sama ikut salat bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Faqama qiyaman tawilan nahwan min suratil Baqarah. Lalu Rasulullah SAW berdiri qiyam, berdiri tegak dengan qiyam yang lama. Ya, berdiri yang lama sekitar bacaan surat Al-Baqarah. Sekitar 3 juz. Siap berdiri 3 juz. Iya, 3 juz sekitar 1 jam mungkin ya, kurang lebih. Insyaallah. Summa raka'a ruku'an tawilan. Kemudian beliau ruku dengan ruku yang lama. Summa qama qiyaman tawilan. Kemudian beliau berdiri kembali, ya. Bangkit, berdiri tegak dengan berdiri yang lama juga. Lalu di sana tentu membaca bacaan surat Al-Fatihah dan ayat. Tapi berdiri yang kedua ini lebih pendek dari yang pertama. Wa huwa dunal qiyamil awal, dan berdiri yang kedua ini dia lebih sedikit, lebih pendek daripada berdiri yang pertama. Tsumma raka'a ruku'an tawilan. Kemudian beliau ruku kembali dengan ruku yang lama. Wa huwa dunar ruku'al awal. Ya, dan ruku yang kedua ini lebih pendek daripada ruku yang pertama. Ini ya, satu rakaatnya seperti itu. Ya, ada 2 kali qiyam, 2 kali qiraah bacaan, dan 2 kali ruku. Ini dalilnya. Ya. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, setelah pelaksanaan salat gerhana, ya, lalu di sana dianjurkan untuk khutbah, untuk dilaksanakan khutbah. Di mana isi khutbah tersebut yaitu mengingatkan kepada kaum muslimin, ya, agar takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mengingatkan mereka agar banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala, banyak berdoa, ya, banyak berzikir dan banyak bersedekah dan seterusnya. Kemudian juga ikhwati rahimani wa rahimakumullah jami'an, hal yang lainnya di sini dalam kitab Sahih Fiqh Sunnah disebutkan ma yustahabbu liman ra'a al-kusuf. Hal-hal yang dianjurkan atau disunnahkan bagi siapa saja yang melihat gerhana.
baik itu gerhana bulan ataupun gerhana matahari. Maksudnya adalah di sini etika, ya, adab. Tatkala terjadi gerhana, apa yang harus kita lakukan? Inilah syariat yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita tatkala gerhana terjadi. Ya. Jangan panik gak jelas gitu. Atau gembira ria tidak jelas melakukan hal-hal yang tidak disyariatkan, tapi lakukanlah hal-hal yang akan kita sebutkan ini. Yang pertama, al-khuruju li salati jama'atan fil masjid. Keluar secara berjamaah menuju masjid atau ke tempat terbuka untuk melaksanakan sholat. Jadi kalau melihat kusuf, melihat gerhana, apa yang harus kita lakukan? Bergegas menuju tempat sholat. Cari di mana ada pelaksanaan sholat gerhana. Kalau tidak ada, ya adakan. Atau sendiri saja dengan teman-teman yang memang memahami tentang sholat gerhana. Itu yang harus kita laksanakan. Sebagaimana ini yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, seperti hadis yang tadi kita sebutkan. Kemudian yang kedua, al-iktsaru minadz-dzikri wal istighfari wat takbiri was shadaqah was-sairu al-qurab. Memperbanyak zikir dan istighfar, begitu pula takbir dan sedekah, serta berbagai bentuk pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Entah itu membaca Al-Qur'an, ya, atau memperbanyak doa, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam hadis Nabi SAW menyebutkan, hadis Sahih Bukhari Muslim, fa idza ra'aitum dzalika fad'ullaha wa kabbiru wa sallu wa tasaddaqu. Apabila kalian melihat yang demikian, melihat gerhana, maka berdoalah kepada Allah. Ini dalil bahwa ketika terjadi gerhana hendaknya kita memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kabbiru, dan bertakbirlah. Memperbanyak takbir. Ada yang mengatakan takbirnya itu sama seperti takbir lebaran. Ya, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Silahkan perbanyak itu takbir masing-masing, membesarkan nama Allah Subhanahu wa taala. Karena kusuf adalah tanda kebesaran Allah. Oleh karena itu kita disyariatkan untuk membesarkan Allah Subhanahu wa taala dengan takbir yang kita ucapkan. Kemudian wasallu, dan salatlah, ini salat kusuf, ya. Wa tasaddaqu, dan bersedekahlah. Ketika terjadi kusuf, cepat buka dompet, ya, buka lemari, cari uang, bersedekah. Itu ada masjid lagi dibangun, masukin kotak masjid, cari anak yatim, cari orang miskin, sedekah. Ya. Tidak mengapa, silakan. Atau setelah sholat umpamanya gerhana, sediakan kotak, galang dana untuk Palestina umpamanya. Ini waktu yang bagus, ya, untuk kita laksanakan, untuk bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hal yang lainnya, yang ketiga, yaitu yukhriju lis-salati an-nisaa, atau yakhruju lis-salati an-nisaa'u, yang mengeluarkan para wanita untuk ikut serta pelaksanaan salat, untuk sama-sama mengagungkan syiar Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Asma bint Abi Bakar, bahwasanya beliau berkata,
ataitu Aisyah radhiyallahu anha zaujan Nabi SAW, aku mendatangi Aisyah radhiyallahu anha istri Nabi SAW, hina khasafatis syamsu, tatkala terjadi gerhana matahari, fa idan nasu qiyamun yusallun wa idza hiya qaimatu sholli. Ternyata orang-orang sedang melaksanakan sholat gerhana dan dia pula Aisyah radhiyallahu anha sedang melaksanakan sholat gerhana. Jadi sholat gerhana ini dilaksanakan bagi kaum muslimin dan muslimat sama, ya, disyariatkan bagi keduanya. Kemudian hal yang disyariatkan pula tatkala terjadi gerhana, an-nida'u lis-salati bi as-salatu jami'ah min ghairi adanin wala iqamah, menyeru orang-orang dengan seruan as-salatu jami'ah, tanpa adzan dan tanpa qomat, tetapi seruannya adalah as-salatu jami'ah. Ya, jadi nanti kalau terjadi gerhana kita kumandangkan seperti halnya adzan, seruan as-salatu jami'atun, salat yang mengumpulkan. Ya, artinya ayo datang berkumpul, kita laksanakan salat gerhana secara berjamaah. Baik. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang selanjutnya itu al-khutbah ba'da shalah, ya. Khutbah setelah salat. Ya, karena dalam sebuah hadis ya disebutkan dari Aisyah radhiyallahu anha, inna Nabi sallallahu alaihi wasallam faragha minas salati qama wa khataba an-nas. Bahwasanya Nabi SAW tatkala selesai dari melaksanakan salat gerhana, beliau bangkit lalu berdiri, ya, dan berkhutbah di hadapan manusia. Fahamidallah wa athna alaihi, lalu beliau memuji Allah Subhanahu wa taala. Summa qala, lalu beliau berkata, inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillahi azza wa jalla. Sesungguhnya matahari dan rembulan adalah dua di antara tanda-tanda kebesaran Allah azza wa jalla. La yakhsifani li mauti ahadin wala li hayati. Keduanya tidak terjadi, ya, gerhana, ya, rembulan dan matahari tidaklah terjadi karena kematian seseorang atau kehidupannya. Fa idza ra'aitum dzalika fad'ullah, apabila kalian melihat yang demikian maka berdoalah kepada Allah, wa kabbiru, dan bertakbirlah, wa sallu, dan salatlah, wa tasaddaqu, dan bersedekahlah. Ya. Jadi disunahkan untuk khutbah setelah itu. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, barusan waktu salat Isya, sudah masuk waktu salat Isya. Kita cukupkan materinya sampai di sini terlebih dahulu. Apabila ada yang ingin ditanyakan, kami persilahkan setelah dikumandangkan salat Isya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Yusra TV, menuntun umat dengan ilmu.